wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kembali kita dapat berjumpa dan mengoptimalkan waktu yang ada pada hari ini, hari Selasa tanggal 7 Mei 2024. Salawat beriring salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, insyaallah limpah nikmat karunia sampai kepada kita. Lama syafaatul uzma telah kita raih di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian, kita bersyukur kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, ya. Dan syukur atau nikmat ini perlu kita syukuri, dan nikmat itu yang kita syukuri itu membutuhkan atau menuntut pembuktian. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, buktinya apa? Ya, buktinya dengan cara kita mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sama dengan misalnya kita suka terhadap sesuatu, ya. Misalnya kita suka mau beli barang yang baru, kita katakan handphone baru. Buktinya apa? Nah, buktinya kita mungkin akan menabung karena kita suka, kita berkeinginan, kita akan menabung terus sampai kita akan memiliki uang untuk membeli handphone atau apapun itu yang kita inginkan. Harus menuntut, harus ada pembuktian. Nah, adik-adik sekalian, insya Allah hari ini kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat dan nanti menjadi bekal di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Berdoa di awal dengan surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan doa pengajar. Berdoa tidak usah suara keras, ya. Yang pokok kita berdoa itu menghadirkan hati dan pikiran kita, seraya kita meminta kepada Allah agar senantiasa diberikan petunjuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran adik-adik sekalian sebelum kita masuk kepada materi atau pembelajaran kita hari ini. Yang pertama Akmal Ismail. Sakit. Ya, satu. Kemudian Amin Tuti. Selanjutnya Andi Rasya. Aprilian Talib. Azhar. Fadli. Falditya. Farel. Hadir. Fikram. Alfa. Galang Saputra Edan. Hadir. Muhammad Khairul Yasin. Muhammad Iqbal Resnani. Hadir. Radit Katiri. Alfa. Radit tadi ketemu dengan saya. Berani. Rizal Ismail. Hadir. Zulkarnain Yahya. Torik. Rado. Hadir kok. Labaco. Labaco mulai menghilang dari peredaran. Robi Aulia Maulana. Hadir. Sahria juga mulai menghilang lagi. Sarul. Tapi Julirni. Alfa. Zulkarnain Kasih. Alfa. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita tadarus dulu. Silakan buka Quran surah Al-A'raf ayat ke-27 sampai ke-29, ya. Kita sama-sama membacakan Quran surah Al-A'raf ayat ke-27 sampai ke-29.
dibaca secara jahar ya, dengan nyaring. Baik, kita mulai dengan ta'awuz dulu. A'udzu. Ya. Ayo sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bunayya, ya, mohon maaf ya, ya bani Adam, ada? Ya, ayo sama-sama. Ya bani Adam, la yaftinakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah kama anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Ayo sama-sama. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul inna Allaha la ya'muru bil fahsya taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahu ad-din kama bada'akum ta'udun. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah kita sudah sama-sama mentartilkan Quran surah Al-A'raf. Ya, adik-adik sekalian, sekarang kita masuk kepada proses pembelajaran. Nah, materi kita hari ini adalah tentang tajdidul iman, ya, atau meningkatkan iman, ya. Jadi meningkatkan iman. Kenapa iman perlu ditingkatkan? Karena iman itu adalah sesuatu yang bisa menurun dan bisa juga meningkat, ya. Jadi al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Karena kita adalah manusia, ya. Kita bukan malaikat yang punya kepatuhan yang luar biasa kepada Allah, karena tidak punya nafsu. Kalau kita diberikan hawa nafsu, juga akal budi, akal pikiran, sehingga ini yang membuat kita bisa naik iman dan juga bisa turun iman kita. Nah, masih ada yang ingat sebelum kita lebih jauh memaparkan materi, masih ada yang ingat tentang materi sebelumnya yang kita pelajari? Ya, silakan. Materi yaitu menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Ya, jadi materi yang sebelumnya kita pelajari yaitu tentang meningkatkan atau menguatkan kerukunan antara umat manusia melalui toleransi dan juga memelihara kehidupan manusia. Tentunya materi ini saling
keterkaitan antara materi satu sebelumnya dengan materi yang baru ini. Memelihara atau menjaga, merawat kerukunan dengan memelihara toleransi. Nah, itu satu nilai yang patut kita senantiasa lestarikan, ya, yaitu toleransi. Dengan toleransi itulah kita bisa rukun kehidupan sosial kita, baik itu suku, ras, agama, dan bangsa kita. Itu bisa rukun dengan adanya toleransi. Kita memupuk terus tentang kerukunan, juga toleransi apalagi, dan juga memelihara kehidupan manusia. Kita saling menghargai. Nah, adik-adik sekalian, berbicara tentang meningkatkan iman, ya. Jadi ada 4 sub materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang yang pertama itu adalah menjaga kehormatan diri, ya, menjaga kehormatan diri. Kemudian tentang menjaga kehormatan diri, kemudian tentang ikhlas. Kemudian tentang malu, ya. Kemudian yang keempat tentang juhur, ya. Nah, ini merupakan cabang-cabang iman, ya. Di kelas 10 kemarin, di semester kemarin, ya, kita sudah mempelajari tentang cabang atau syu'bul iman, cabang-cabang iman. Tetapi pada semester ini kita lebih kerucutkan di materinya untuk cabang-cabang iman ini, yaitu tentang satu, menjaga kehormatan diri, kemudian ikhlas, kemudian malu, memiliki rasa malu, dan juhur. Nah, dengan mempelajari materi ini diharapkan kalian, ya, akan menguasai dan bisa menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan kehormatan diri, kemudian apa itu yang dimaksud dengan ikhlas, apa itu yang dimaksud dengan malu, apa itu yang dimaksud dengan juhud, dan juga bisa memaparkan tentang dalil nakli maupun dalil aklinya yang menunjang sebagai landasan argumentasi daripada apa yang kita pelajari hari ini, ya. Jadi dalil harus ada turunan-turunannya, harus disampaikan. Kemudian agar supaya kalian bisa mempresentasikan, ya, baik di depan kelas, ya, ataupun di tempat duduk kalian. Kemudian nanti bisa menerapkan, ya, bisa menganalisis, kemudian menerapkan nilai-nilai ini di dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Itulah tujuan pembelajaran kita untuk materi ini. Nah, adik-adik sekalian, berbicara tentang kehormatan diri, kenapa kita harus mempelajari tentang materi ini, kehormatan diri, ya, menjaga kehormatan diri? Kenapa? Apa urgensinya? Apa pentingnya kita? Karena kita adalah makhluk sosial yang harus mau tidak mau, dan sudah menjadi fitrah kita harus bergaul dengan banyak orang, ya. Maka di dalam pergaulan itu kita ada banyak sekali ketersinggungan dengan orang lain, ya. Entah itu perkataan kita ataupun tindak tanduk kita, ya. Kita punya akhlak dengan orang lain. Nah, kita harus menjaga kehormatan diri kita dengan cara apa? Ya. Misalnya, saya berikan contoh. Misalnya ketika kita sebagai peserta didik untuk menjaga kehormatan diri, ini kan berkaitan dengan juga menjaga nama baik dan harga diri kita, ya. Menjaga nama baik, misalnya kita sebagai siswa atau saya sebagai guru, ya, usahakan saya jaga saya punya profesi, ya, kode etik, apalagi nilai-nilai sosial, ya. Misalnya saya sudah disumpah untuk ikut aturan, ya, apapun yang dirumuskan aturan oleh pemerintah itu harus segera saya laksanakan dan harus saya segera eksekusi, ya, karena saya berada di lingkup yang teratur, ya, dunia yang teratur. Nah, kalau pakai bahasa teratur dan mengatur itu berbeda. Kalau teratur itu kita harus segera secara otomatis untuk segera menyesuaikan diri,
ya. Sehingga disebut dunia birokrasi, dunia pemerintahan itu adalah dunia yang teratur. Maka saya harus dengan cepat menyesuaikan diri. Nah, misalnya kalian sebagai siswa peserta didik di sekolah ini, untuk menjaga kehormatan diri kalian, juga menjaga nama baik. Misalnya dengan cara apa? Tidak terlambat. Ya. Harus sekolah-sekolah. Kalau tidak sekolah-sekolah kan nanti siapa yang akan tercoreng namanya? Siswa yang bersangkutan, juga orang tua, ya. Dan banyak orang yang akan juga tercoreng namanya di sana, ya. Itu misalnya menjaga kehormatan diri dengan menjaga nama baik, harus datang disiplin tepat waktu. Begitu juga saya harus datang disiplin agar tidak menjadi aib. Aib itu kan sesuatu yang kurang di dalam dirinya, yang kemudian itu bisa menyebar kemana-mana dengan dibicarakan orang. Ya. Itu aib itu sebenarnya bahasa Arab, ya. Ya. Maknanya adalah sesuatu yang bolong. Jadi misalnya di dalam diri saya ada aib, ada yang kurang, ada yang bolong di dalam diri saya. Itu sebenarnya aib. Ya. Nah itu harus kita tambal supaya kita akan sempurna kembali. Nah ini pentingnya kita menjaga kehormatan diri, menjaga sikap kita, menjaga tindak tanduk kita, dan menjaga nama baik. Itu adalah bekal di masa depan untuk kita. Ya, karena adik-adik sekalian, sanksi sosial itu lebih berat hukumannya daripada sanksi pidana. Ya, atau perdata misalnya. Ya. Misalnya apa sanksi sosial itu? Misalnya ada yang kedapatan dia merokok misalnya, atau bolos. Yang paling berat lah merokok, atau bermain judi. Dia siswa tapi dia tidak ke sekolah, tapi masih pakai pakaian seragam. Kemudian dia pergi di tempat judi. Dia kena operasi daripada polisi atau razia. Ditangkaplah dia. Memang mungkin dia tidak ikut bermain, hanya duduk di sana menyaksikan. Tetapi karena dia sudah ditangkap oleh polisi, sudah digolongkan orang yang sama-sama ikut bermain. Misalnya dia dikasih sanksi 3 hari lah dikurung atau 1 hari lah. Tetapi apa yang dibalik itu adik-adik? Dibalik itu ada yang namanya sanksi sosial. Itu yang tidak akan pernah hilang dan itu akan teringat di ingatan manusia. Ya. Karena dulu itu pernah dia dapat tangkap basah ayam, atau misalnya DP papa lagi itu dia dapat tangkap basah ayam atau bermain biliar pakai doi. Itu sanksi sosial dan masyarakat itu menghakimi, ya, meskipun menghakimi tidak secara fisik, ya, tapi secara psikis kita itu tertekan berada di tengah-tengah masyarakat. Nah ini pentingnya kita belajar materi tentang ini, ya, menjaga kehormatan diri. Kemudian ikhlas, ya. Ikhlas ini erat kaitannya dengan pekerjaan hati, ya. Ikhlas. Siapa yang tahu orang itu ikhlas? Tidak ada kecuali dia sendiri. Kita tidak bisa mengidentifikasi hatinya seseorang itu, ya. Misalnya kita lihat, ya, bagaimana cara kita membuktikan dia ikhlas? Ya cuma dia sendiri yang bisa tahu. Saya ambil contoh ibadah Ramadan, puasa misalnya. Kan di dalam hadits qudsi disebutkan bahwa puasa itu adalah milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ya. As-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku dan aku sendiri akan membalas balasan bagi orang yang berpuasa itu. Kenapa? Karena puasa itu adalah amalan hati sebenarnya. Meskipun kita tidak makan dan minum dan lain-lain yang membatalkan puasa, tetapi siapa yang tahu dia ada berpuasa? Tidak ada, hanya dia dan Allah. Mana kita tahu dia misalnya dia basah jam 4, tiba-tiba jam 10 dia basah lagi. Mana ada yang tahu? Makanya Allah itu mengistimewakan orang yang berpuasa. Nah ini contoh saja, ya. Dengan mengeluarkan hadits qudsi itu. Hadits qudsi itu adalah hadits yang turun langsung kepada Nabi Muhammad. Itu hadits qudsi, hadis suci. Bukan berarti hadis-hadis Nabi Muhammad tidak suci, tidak. Hanya bahasanya seperti itu. Nah, ikhlas ini juga menjadi modal kita di dalam beribadah, ya. Dan sebagai makhluk sosial. Ikhlas itu kan misalnya kita kalau bersedekah, kita memberikan dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu, ya.
Atau sambil misalnya kita beribadah, banyak kita punya ibadah, ya. Kemudian kita tidak anggap ini ibadah kita, ya. Nah, itu juga termasuk ikhlas, tapi dalam tingkatan awam, ya. Nah, kalau kita mau lihat literatur dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, itu ikhlas itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada orang ikhlas beramal karena ingin mendapatkan sesuatu, memang dia ikhlas, ya. Tapi dia ingin, di balik itu ada yang dia inginkan. Misalnya dia bersedekah, ya, tetapi dia berkeinginan supaya, kan di dalam ayat kan disebutkan menjadi hasanati balahu asyru amsaliyah. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka baginya ada 10 balasan pahala. Wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mislah. Barang siapa yang datang dengan satu keburukan, maka tidak dibalas kecuali dengan sepadan keburukannya itu. Ya, jadi kalau kita melakukan satu kebaikan, itu dibalas dengan 10 kebaikan. Misalnya Andi pakai uang 1.000 pakai ori, ya. Dan ini mas, tapi dia berharap Allah akan ganti itu dengan yang lebih banyak. Nah, itu ikhlas orang awam, ya. Nah, kalau ikhlas yang pertengahan, orang yang khawas, ya, orang khawas itu orang khusus. Bahasa Arabnya al-khawas. Nah, itu dia beramal, dia memang ikhlas, ya. Tapi dia tidak punya orientasi tentang dunia, ya. Dia tidak punya lagi orientasi tentang dunia. Pokoknya dikasih saja, bersedekah, infak, dikasih saja. Tidak ada harap kembalian. Nah, ada yang paling tinggi, ya. Namanya ikhlasnya orang yang khawasul khawas, excellent, ya, yang istimewa. Itu orientasinya tinggal ridho Allah, ya. Dia tidak mengharap apa-apa lagi kecuali ridho Allah. Nah, itu ikhlas yang tingkatan orang-orang yang istimewa. Seperti apa? Para nabi dan siddiqin. Nah, kita harus belajar menjadi orang ikhlas. Nah, kita bertahap dari orang awam. Nah, kita sekarang kan masih kita bisa nilai dan ukur diri kita itu masih ikhlas, tatanan orang awam, ya. Tataran orang awam. Artinya masih tingkatan orang awam. Masih suka memberi, tapi ada sesuatu yang kita inginkan di balik pemberian itu. Nah, kemudian ini malu, ya. Ini juga menjadi adik-adik modal dalam berkehidupan, ya. Malu. Orang kalau tidak punya rasa malu itu, ya, itu nauzubillah, apapun akan dia lakukan, ya. Kita sering mendengar orang mengatakan begini, isu tidak rasa malu dia, ya. Atau sok putus orang malu, tidak punya surat malu, ya. Tidak putus surat malu. Nah, itu kalau sudah keluar ungkapan seperti itu, naudzubillah, orang akan pandang enteng, ya, sama kita. Orang tidak akan menghargai itu, meskipun apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun, itu orang tidak akan iblis, atau orang tidak akan menghargai itu. Karena kita tidak ada rasa malu. Apapun kita, misalnya rasa malu itu, malu tadi datang terlambat, itu sudah tidak malu datang terlambat, ya. Misalnya saya, ya, terlepas dari kesibukan apa yang kita lakukan, tetapi kita berusaha profesional, ya. Misalnya saya tidak ada rasa malu, maka setiap saya punya jadwal pembelajaran di kelas 11 TAP, saya tidak akan masuk, atau masuk tapi mungkin kurang setengah jam pembelajaran dari 3 jam pembelajaran, ya. Saya tinggal masuk setengah jam, dan itu akan kejadian terus berulang. Kenapa? Karena bisa jadi dia tidak ada rasa malu. Satu, karena memang dia tidak tahu, dan yang kedua karena tidak ada yang mengingatkan, dan yang ketiga memang tabiatnya sudah seperti itu. Tabiat itu adalah hal yang selalu mengikutinya, ya, kebiasaan, ya. Nah, bisa juga kita katakan karakter, ya. Nah, kalau sudah karakternya seperti itu, ya, tidak ada rasa malu. Dan lebih-lebih kalau perempuan,
Ini apalagi di zaman kita sekarang yang sebagian besar kita pegang barang-barang canggih seperti gadget, teknologi sudah sangat dekat dengan kita. Nah, kita ini biasa tergerus dengan perkembangan zaman sehingga moral kita itu mengalami penurunan yang disebut dengan istilah dekadensi moral, ya, kemerosotan moral. Itu yang terjadi hari ini. Siapa saja bisa kena, tidak hanya kalian, bahkan guru, ya, karena kita sebagai manusia. Adapun kita ketika melakukan kesalahan atau maksiat, itu karena kita manusia dan kita harus syukuri itu, ya. Karena kalau kita membuat salah, kita akan teringat lagi bahwa kita manusia dan harus berusaha bertobat. Dan dia masih punya rasa malu, ya. Kalau masih bertobat, kalau orang yang tidak bertobat itu tidak ada rasa malu. Memang dia senang dengan keadaannya seperti itu, ya. Nah, ini yang bahayanya. Nah, maka sangat penting kita untuk mempelajari materi ini. Dari mulai kita menjaga kehormatan diri kita, ya, kemudian kita mencoba ikhlas, kemudian sambil kita juga memelihara dan memupuk rasa malu kita. Adik-adik sekalian, kalau kita mau cerita dunia lebih luas lagi, alhamdulillah kita budaya timur kita itu, budaya malu itu masih kental dan masih ada, ya. Apalagi di zaman dulu. Tapi kalau di zaman sekarang dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, itu mulai tergerus kita punya rasa malu dan dia bisa kena kepada siapa saja. Nah, kemudian ini zuhud. Nah, ini juga di era modern seperti sekarang ini, adik-adik, kita harus mempunyai sikap zuhud, ya. Zuhud itu adalah tidak butuh apapun dalam tanda kutip, ya. Bukan berarti tidak butuh apapun. Kalau dalam perspektif ilmu tasawuf itu adalah orang yang tidak mau dengan kemewahan, ya, dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Itu perspektif ilmu tasawuf. Nah, penikmat tasawuf itu tidak mau seperti itu. Tetapi bukan itu yang dikehendaki sebenarnya. Zuhud itu adalah kita tetap berusaha untuk mencicipi kesenangan dan kenikmatan dunia itu, tetapi itu jangan sampai membuat kita terlena sehingga kita melupakan kodrat kita sebagai hamba Allah. Kan kita ini diciptakan hanya untuk menyembah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Ya, jadi tujuan kita diciptakan ini hanya untuk menyembah. Kalau orang Gorontalo bilang, ya, motitiwato, menjadikan diri kita ini sebagai budak, hamba. Ya, coba kalau kita baca sejarah perkembangan dan peradaban Islam, ternyata di zaman lampau di masa dahulu itu ada perbudakan, ya, yang kemudian itu sempat disadur oleh bangsa Arab waktu itu, ya. Tetapi perbudakan itu bukan dari bangsa Arab, dia sebenarnya dari bangsa Eropa. Perbudakan, ya. Kalau kita lihat sejarah perkembangan dan perkembangan Islam itu. Nah, kalau ada seorang budak, ya, budak ini bisa kita apakan? Kita mau bikin apa saja bisa. Ya. Namanya saya budak. Nah, kita harus memposisikan diri kita seperti budak. Bahkan kalau di dalam riwayat itu sebenarnya kalau ibadah itu, ya, ibadah beliau itu sampai kakinya bengkak pecah. Bayangkan orang yang sudah dijamin surga, yang sudah dijamin maksum. Kalau mahfuz itu terpelihara dari dosa, tetapi masih ada kemungkinan melakukan dosa. Tapi Rasulullah itu adalah orang yang maksum, yang terpelihara dari dosa dan tidak punya kemungkinan untuk melakukan dosa. Tetapi kenapa beliau masih melaksanakan ibadah sampai dengan segitunya, sampai dengan kakinya pecah-pecah? Ya, orang yang sudah dijamin surga, yang diciptakan segala sesuatu ini hanya karena Rasulullah.
Kenapa? Apalagi kita ini nasib kita belum jelas. Kita bukan ulama, bukan kiai, ya, bukan habaib, bukan ustaz, tidak mau sholat waktu, sholat sewaktu-waktu, itu pun nanti sholat Idul Fitri, itu pun di masjid sudah sholat Idul Fitri yang pagi-pagi cuma 2 rakaat, datangnya cuma 1 rakaat masuk. Yang ada yang seperti itu, dia ketiduran katanya. Pas sudah salam dia tidak bangkit lagi. Jadi mau 1 rakaat dia pun keterlaluan sekali. Sholat Idul Fitri sholat sunnah 2 rakaat, dia bawa masuk lagi mau 1 rakaat. Oh tidak mungkin saja. Mungkin saja dia tidak ada puasa. Dan kejadian banyak seperti itu karena mungkin ketiduran dan kecapean. Nah, adik-adik sekalian, sekarang saya akan buat kelompok, bagi dalam membuat kelompok, dan setiap kelompok saya akan berikan 1 tema, dan kemudian tema ini kalian bahas sama-sama, dan semua anggota di dalam kelompok per individu itu harus aktif, harus mengerjakan tugas, ya. Dan saya kasih waktu selama 15 menit yang untuk mengerjakan tugas ini. Silakan dikerjakan 15 menit saja untuk kelompok 1. Tugasnya tentang menjaga kehormatan diri, ya. Carikan dalilnya, ya. Kemudian kira-kira apa masalah yang kalian temui di dalam menerapkan sikap menjaga kehormatan diri, ya. Kemudian apa jalan keluarnya, ya, atau hasilnya, ya, dari masalah itu, ya, jawabannya, ya, seperti itu. Kemudian untuk kelompok 2, ya, tentang kelas, ya, carikan dalilnya, baik itu Al-Quran ataupun Al-Hadis. Kemudian apa yang masalah kalian temui dalam menerapkan hasil, ya. Kemudian bagaimana cara kalian menyelesaikan masalah atau menjalankan jawaban. Kemudian yang ketiga, kelompok 3 itu tentang sikap malu, ya. Juga carikan dalilnya. Kemudian kemudian masalah apa yang kalian dapatkan dari menerapkan malu. Kemudian kelompok 4 kalian sama teman-teman tentang zuhud, ya, zuhud itu carikan dalilnya. Kemudian rumusan masalahnya, ya. Masalah apa kira-kira yang kalian temukan dalam menerapkan sikap zuhud ini, kemudian jawabannya, ya. Oke? Bisa dipahami, ya? Oke, saya akan waktu 15 menit, silakan dikerjakan. Biar kehormatan diri. Dalil itu akan dasar argumentasi dalam Al-Quran. Ada semua harus ikut andil, ya, punya kontribusi di dalam kelompoknya. Jadi ada yang hanya santai-santai, kemudian 1 orang yang kalau apa sih tujuannya?
kemudian definisikan dulu apa yang dimaksud dengan menjaga kehormatan diri. Kehormatan diri adalah ya syarikat dalil yang menunjang itu sebagai landasan argumentasinya. Ya, begitu juga kelompok kedua. Kelompok kedua tentang ikhlas. Nah, apa itu ikhlas? Ikhlas adalah kemudian syarikat dalilnya, landasan argumentasinya. Supaya ada pijakannya. Ya. Karena kita belajar agama harus seperti ini. Tidak jauh-jauh dari dalil. Kemudian yang ketiga, semua tertib ya, tidak ada yang keluar dari kelompok masing-masing. Wajar. Yang ketiga juga begitu ya, tentang malu. Apa itu yang dimaksud dengan malu? Jadikan dalilnya. Kemudian carikan masalah. Kira-kira masalah apa di situ? Rumuskan masalahnya ini. Kemudian begitu juga kelompok 4 juhud. What? Tadi pun Abang Ustaz itu ada Sudah? sampai ini nih. Pusing. Penjalo Arab ini, penjalo Arab. Arab Jawa. Ayo, jangan yang sana kemari. Semua fokus. Yang Farel. Ya, Pak. Jalan dulu biasa.
sama nonton apa? Teori. Baru. Ari. Seperti itu. Tadi ada sini teori. Ini kelompok 1 sama kelompok 2, kelompok 3. Kalau 2 orang sih. Kelompok 4. Yang 2 orang mulai dari keluar. Ayo, 10 menit lagi. Kemudian diantar ya. Nanti ditulis siapa saja yang tidak aktif di dalam kelompoknya. Ya. Nah, meskipun ini tugas kelompok, tapi nanti nilainya produktif. Asal-asal. Senangnya hati itu. Apa pengertian? Ya, Baik. Open. Ini cara sama cari apa? Apa itu? apa tadi? Kelompok 1 tentang apa? Menjaga kehormatan diri. Nah, kemudian Ayo. ya, pengertiannya Mencari rumusan masalah, merumuskan masalah dan ya, kemudian hikmahnya dari menjaga kehormatan diri. Dan kata anak-anak tadi itu juga dalam perlu tentang apa? Nah, tentang ya, ikhlas. Nah, tugasnya apa? Ya, pengertiannya, dalilnya, saya kira masalah yang kalian temukan dalam
apa namanya ini, menerapkan kitab tauhid ya. Kemudian tarik beserta hikmah dari sikap ikhlas atau rasa ikhlas itu hikmah itu semacam manfaat bagi ya. Dan juga kelompok 3 tentang apa tadi? Malu. Ya, jelaskan itu apa itu malu. Kemudian jelaskan arti pengertiannya ya. Kemudian dalil. Kemudian kira-kira masalah apa yang muncul di situ. Ya, rumuskan masalahnya. Kemudian hikmahnya. Ya, jangan lupa sebutkan hikmah. Jelaskan hikmah yang kalian dapatkan dari tugas kalian itu atau apa namanya? Rasa malu itu. Ya, hikmahnya apa? Ketika kalian menerapkan malu itu, hikmahnya apa? Yang keempat tentang juhud, pengertiannya, dalilnya, kemudian masalah apa yang muncul, rumuskan, kemudian hikmah. Ya, hikmah. Ya. Fotonya. Di pejabat dari Gosok teks. Habis, mana nanti coba stop. Weh, apa ini?
sudah? Oh. Ya, misalnya ini kelompok satu menjaga kehormatan diri. Nah, kira-kira masalahnya apa? Ya, kalian hadapi dari kehidupan nyata kalian. Juhud itu merasa kalau kita definisikan memang padanan kata di dalam bahasa Indonesia juhud itu yang paling pas itu bersungguh-sungguh. Kayak kata jahat kan itu, jangan bersungguh-sungguh, artinya juhud ini sebenarnya lebih ke persoalan hati yang sama dengan ikhlas. Ya. Jadi berusaha untuk tidak mencintai dunia, itu juhud. Bukan berarti kita tidak bisa punya mobil, tidak bisa punya rumah mewah, tidak bisa punya pasangan yang cantik misalnya. Bukan berarti seperti itu. Tapi jangan sampai apa yang kita miliki itu bisa menghambat dan bisa mengalihkan kita dari cinta terhadap Allah. Ya. Ya, misalnya dalam kehidupan nyata kalian kan bisa kalian rasakan terkait dengan tugas ini yang sudah. Orang punya 100 juta. 500 hari ini. Ini jawaban di Google. Coba tuh soal. Berarti kan PP dulu. Kode Solo ini. Itu ada pol. Sudah salah banyak. Tidak pakai. Yang ada kok. Tolong bantu di mana?
Punya pakai buku apa sih? Karena ada dari Ya sudah. Kalau sudah silakan. Apa yang pengen Tian sebut? Ya. Aja kemana kelompok aja? Oh iya. So, dia cuma punya situ pengurus apa dulu? Adi. Kalau kalian sudah 5 orang. Masa sih. Ini bisa Dan dia apa itu? Dan dia apa? Oke, sudah Dik. Dik. Sudah. Kalau aku tidak
Surat Al-Hadid. Ayat 23. Ini bro, habis. Informat ya kan? Nah, maka tanpa kan dulu ya. Ah iya, masih dia bawa apa? Coba itu. Ya, nomor 2, nomor 3. Saya tulis paksa aku. Yang betul bukan yang betul. Tapi iyo. Sorry, jadi captain. Kita loh Kemudian itu mana jangan kita itu bodoh Yang saya parah ini kita itu ya kalau lebih sudah juga kan Siapa suruh kita tulisan? Betul tak boleh. Buat suara ada lagi. Ya. Apa yang dimaksud? Ini semua ini. Ya hikmah ini hikmah. Hikmah bertuliskan. Saya nih terus tuliskan. Berarti sama sekali. Ya. Kita ke sana ya, coba. Mengapa penyuluhan? Biar yang lain apa kan?
baru datang baru usir-usir. Al-Hadid. Baru ya. Dan Allah. Tahu macam jadi statement. Bukan cuma kita lihat tek. Antar saja kelompok 1. Lagi. Kelompok 1. Di, coba dia kenapa lagi lapor? Kelompok 1. Di Rena kasih. Tebusan di bawah. Ada ya? Dia rapi sih, dia rapi. Sekarang tidak ada. Apa sih dia rapi ini? Hah? Ya soalnya nih. Boleh jemput barang apa?
Kelompok 2 ayo, kelompok 3, 4 mana? Jangan lupa masalah ya, kemudian solusi. Carikan solusi ya. Ya, kelompok 2 dan 4, kelompok 2 dan 3, kelompok 4 sudah ada. Itu masih kurang. Abres.
Kata tulisan apa? Itu Arab Latin itu, Arab tipe Arab itu. Semua tulisan. Itu baru. Tidak mesti lagi bisa. Atau nggak potong saja. Masih ada wakal lagi, masih ada apa? Ali, yang mana tuh dari bapak? Kan? Bapak. Oh, saya. Dia mau jawabannya tuh apa tuh? Cinta. Sar. Apa suara di situ? Tidak. Sar. Iya. Kamu jadi. Boleh. Mbak gini 1 jam 23 awal. Ayo kelompok 3 ini belum ada.
Jangan. Itu aja handphone. Bukan cuma kan yang patroli tim ini. Foto kawan itu kita Tidak bisa. Mati kalau wifi. Santai. Harap sabar. Ayo kelompok 3. Sabar. Boleh. Ada di situ bisa. Ayo kelompok 3. Masakan. Kalau jauh saja pasti Ibu nggak terjaga pisau. Rehan kamu kayak gimana kamu? Itu kawan kayu mah. Siapa? Tahun kecil sih. Iya, betul. Ya kita lihat kemarin. Kita lihat
Dia ini yang paling banyak cerita. Cepat, cepat. Kompleks lapangan ini. Lambat sekali terus di sini. Biasanya udah DP Latin. Apa? Begini bawa banget. Begini bawa banget asalnya. Ada yang begini. Oh, di Indonesia apa pilih? Iya, dan kan ya semua ada. Iya. Karena kita ya udah salit nih, udah belasan mau buat. Itu namanya traveling anjay. Jauh bisnis. Itu namanya traveling, bukan bisnis. Belum stay lagi. Enggak keren. Habis nasihat maraton. Kelompok 3 yang lain yang belum menangkap tugas.
Ayo, kelompok 3. Tusuk sate. Amat. Amat.
Ingat kan tapi sudah. Tapi kok peserta ini Waktu mulai dia oke. BP api Kamu sendiri aja. BP hikmah masuk. Ada kartu susulan, ada kartu susulan, ada kartu susulan di atas apa? Ya di atas itu tuh. Ini. Berat sudah. Lagi apa lo? Lagi apa lagi? Mau kalau di kita. Ada apa? Tidak apa-apa. Maksudnya Ih, kita susul batu. Robi. Pada tadi soal antar. di mana Pak Ope? Oke, Ini ada bekas minyak. yang mereka Ya sudah tiga itu. Ya semua masuk. lo Jawa Surat. Mana boleh jangan. Oh, mana Mas? Oke. Yang pendek-pendek Masalah yang tergabung dalam zuhud. Masalah yang terjadi dalam zuhud. Ini kenapa gas maksudnya? Gambar apa? Kau kita kata-kata ya. Siapa ada turun? Masalah. Yaitu orang yang sharing Kelompok tiga mana? tidak menyukur Sudah pulang. bersyukur kepada Allah. Ayo kelompok dua sudah. Kelompok satu. Yang telah Kelompok empat. memberikan rezeki titik baru solusi di bawah polisi baru lagi Banyak. Pengakaran ini. yaitu harus selalu bersyukur atas pemberian tidak boleh pemberian yang telah atas pemberian yang telah memberikan. Maksud yang telah diberikan saya solusi itu harus selalu bersyukur atas pemberian yang telah memberikan. Maksudnya yang telah itu saja yang telah Pemberian. diberikan Kelompok semua di kelompok itu kerja. yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, jadi Apa ini? oh,
ragu-ragu. Oh, itu sama di depan ada kosong itu yang mana? Oh, iya. Soal ini. Terus deh, kurang. Yang motor ini. Malah ya. Agak punya rumah ini bilang deh. Apa dulu? Kemenyang. Agak dulu. Ayo tertib kembali, atur barisan. Oke, duduk. Kamu pernah tanya foto di depan apa nih? Belum. Oh, jangan mau tes tak? Yang mau ngaku berapa yang mau berapa? Es krim yang di BKD Paling mau 3 Soalnya mau beras mau keluar dan pinggir ada dia kasih malam baju itu. Baik, adik-adik sekalian, alhamdulillah, insya Allah coba duduk dulu, tertib.
Jadi adik-adik sekalian lakukan ke depan dulu ya. Gerakkan semua ke depan. Ini semua setiap apa yang kita pelajari ini tentu mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik ke depan. Materi agama yang kita pelajari itu sudah kita semester 1 sampai dengan sekarang semester 4 semester 6 itu mengarahkan kita dan senantiasa untuk mengajarkan kita cara yang lebih baik. Nah, terkait dengan materi kita ini untuk menghormati atau menjaga kehormatan diri juga ikhlas dan diri ini diharapkan kalian bisa menerapkan ya secara apa namanya ini faktual dalam kehidupan kalian ya agar menjadi apa agar menjadi bekal kalian ke arah hidup yang lebih baik. Nah, itu hikmahnya ya. Perhatikan dulu ya. Jadi tentang menjaga kehormatan diri adalah satu apa namanya modal hidup kita. Modal hidup ini senantiasa dimanapun entah itu kita di saat senang, susah, di saat kita di lingkup orang banyak ataupun kesendirian kita harus tetap menjaga kehormatan diri juga menanamkan rasa ikhlas, balik dan jujur ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dengan presentasi daripada setiap kelompok dari tugas yang telah saya berikan. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, marilah sama kita berdoa agar supaya apa yang kita pelajari menjadi manfaat dan bernilai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita dapat implementasikan dalam kehidupan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas keberkahannya. Syukran wa lakum fil khair wa najatul barakah. Allahumma ila qamatil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu waktu pulang ya. Baru lagi Mas, kata dulu. Kita HP. Mau dengar betul. Sudah. Oke, banyak sekali tuh. Para pajak.